Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan Dr. Arif di sini. Jadi dari semua topik masalah kesehatan yang sudah dibahas, ada satu topik masalah kesehatan yang cukup banyak kasusnya ya. Kemudian itu pun juga alat-alatnya juga sudah ada yang direview ya. Apalagi kalau bukan gula ataupun diabetes. Mungkin sudah pada tahu yaitu diabetes itu apa. Jadi kasus diabetes ini merupakan kasus yang terbanyak di dunia dan diabetes tipe 2 merupakan kasus terbanyak pada orang dewasa. Dan tidak jarang juga gejala pada diabetes yang timbul sering tidak disadari. Jadi dalam video ini saya mencoba menjelaskan apa itu diabetes, kemudian organ apa yang terlibat, bagaimana dengan gejala-gejala dari diabetes, dan lain sebagainya. Jadi jangan bosan dan jangan lupa tonton videonya hingga selesai. Diabetes meletus merupakan suatu penyakit kronis yang ditandai dengan adanya tingginya kadar gula dalam darah akibat gangguan organ tubuh kita yaitu pankreas, di mana pankreas ini yang menghasilkan hormon insulin. Hormon insulin ini mengendalikan kadar gula darah dalam tubuh kita. Dan tanpa hormon insulin, sel-sel tubuh kita tidak dapat menyerap dan mengolah glukosa untuk dikonversi menjadi energi. Nah, gangguan pankreas ini bisa saja karena masalah produksi hormon insulin, ataupun hormon insulin tetap dapat diproduksi oleh pankreas, tetapi sensitivitas hormon tersebut kurang mampu ataupun tidak mampu untuk menurunkan kadar gula dalam darah kita. Sebenarnya ada beberapa tipe diabetes mellitus. Diabetes mellitus kita singkat saja dengan DM ya. Ada DM tipe 1, kemudian ada DM tipe 2, dan ada juga DM karena kehamilan atau kita sebut juga dengan DM gestasional. Jadi yang akan kita bahas saat ini adalah DM tipe 2 karena DM tipe 2 ini merupakan kasus terbanyak pada saat ini terutama di Indonesia. Ada gejala-gejala pada DM tipe 2 di mana timbulnya gejala pada sebagian orang ini masih tidak disadari. Ya, jadi tahu-tahu tuh sudah DM aja. Gejala yang paling sering yaitu sering merasakan haus ya. Jadi yang banyak minum, kemudian sering buang air kecil waktu malam hari, sering merasakan lapar, kemudian gejala tambahan bisa berupa turunnya berat badan secara drastis tanpa penyebab yang jelas. Ya, ini paling sering juga. Kemudian gangguan penglihatan bisa berupa mata kabur, kebas-kebas ataupun kesemutan, kemudian bawaannya lemas walaupun sudah makan. Kemudian ada luka yang sulit sembuh dalam jangka waktu yang lama. Gatal pada kulit dan luka yang lama sembuh merupakan kasus yang paling sering dialami. Kemudian mengalami infeksi kulit ataupun bisa juga mengalami infeksi saluran kemih. Bisa juga mengalami disfungsi ereksi ataupun impoten. Yuk, hati-hati. Ada faktor risiko terkena diabetes atau seseorang mudah mendapatkan atau mengalami diabetes terutama diabetes tipe 2. Yang pertama faktor keturunan. Jadi riwayat anggota keluarga menderita DM dalam hal ini langsung dari orang tuanya yang mempunyai riwayat diabetes. Baik itu bapaknya, ataupun ibunya, ataupun keduanya. Kemudian ras dan etnis tertentu. Kemudian ada faktor umur, biasanya di atas 40 tahun. Namun seiring bertambahnya umur juga bisa berisiko terkena DM tipe 2. Tapi jangan salah juga ya, itu di bawah umur 40 tahun itu juga bisa kena DM tipe 2. Kenapa bisa? Nanti saya jelaskan di akhir video. Kemudian mempunyai berat badan yang berlebih. Untuk mengetahui berat badan yang ideal, kita harus hitung indeks massa tubuh atau yang kita sebut dengan BMI. Ini ada video tersendiri bagaimana cara menghitung BMI. Kemudian memiliki penyakit sebelumnya yaitu darah tinggi dan juga berisiko bagi orang-orang yang memiliki gangguan lemak darah seperti kolesterol dan trigliserida. Nilai kadar gula normal itu sebenarnya ada 3 ya, KGD puasa, KGD 2 jam setelah makan, dan KGD sewaktu. KGD puasa setidaknya 8 jam itu berkisar 70 sampai 100. Kemudian 2 jam setelah makan itu kurang dari 140. Kemudian KGD sewaktu kurang dari 200. Jika kadar gula darah melebihi dari normal, kemungkinan itu bisa 2 ya. Kalau nggak prediabetes ya bisa diabetes gitu. Namun inilah mengapa orang tidak menyadari bahwa orang tersebut sudah menderita diabetes. Padahal gejalanya bisa nampak di prediabetes. Gejala prediabetes bisa mudah lelah, penglihatan kabur, sering merasa haus dan lapar, lebih sering buang air kecil, ataupun ada luka yang tidak kunjung sembuh. Jadi gejala prediabetes mirip seperti diabetes. Bedanya, prediabetes masih bisa kadar gulanya normal dengan menjalankan pola hidup sehat ataupun diterapi sementara oleh dokter. Namun, jika prediabetes tidak segera diatasi ataupun diterapi, maka jatuhnya bisa ke diabetes. Kalau sudah diabetes, maka pengobatan ataupun makan obat itu seumur hidup. Jadi, obat diabetes jangan pernah dibeli sendiri dan dikonsumsi sendiri tanpa berkonsultasi dulu ke dokter.
Pengobatan diabetes tidak hanya berfokus pada obat-obatan saja, tapi bisa juga dengan menjaga asupan yang diperlukan, seperti mengganti gula dengan pemanis yang diperuntukkan untuk penderita diabetes. Kemudian makan dengan memperbanyak sayur dan buah-buahan. Kemudian makanan yang mengandung protein dan juga mengkonsumsi makanan yang rendah kalori. Untuk diet makanan ini sebaiknya dikonsultasikan ke dokter, karena tiap orang itu pasti dietnya beda-beda. Pada penderita diabetes ataupun DM dianjurkan untuk berolahraga untuk meningkatkan sensitivitas hormon insulin yang juga dapat membantu menurunkan kadar gula darah. Jadi olahraganya apa? Bisa kardio ya, seperti jalan. Jadi durasi olahraganya bisa 15 hingga 30 menit. Kemudian disarankan setiap hari. Dengan olahraga juga dapat membantu menjaga berat badan tubuh. Jadi DM ini butuh kedisiplinan dalam pengobatan karena kalau tidak disiplin, jadi kadar gula dalam darah berpotensi tetap tinggi dan juga bisa berisiko besar menimbulkan berbagai komplikasi akibat dari DM tipe 2. Nah, apa saja komplikasinya? Berbahaya? Jawabannya jelas berbahaya. Komplikasinya kita mulai dari kepala dulu ya, sampai ke bawah. Jadi kepala itu pertama otak. Banyak kasus DM bisa menyebabkan stroke dan tidak jarang juga menyebabkan gangguan fungsi otak seperti demensia. Kemudian mata, mulai dari gangguan penglihatan hingga bisa menyebabkan katarak. Kemudian telinga, menyebabkan gangguan pendengaran. Gangguan pendengaran itu berdampak pada saraf pendengaran. Kemudian berdampak pada sendi bahu, ya, seperti nyeri. Kemudian pada jantung, ya, berpotensi gangguan jantung, hipertensi sampai gagal jantung. Kemudian lanjut ke ginjal, paling sering kegagalan fungsi ginjal yang berakhir dengan cuci darah. Itu banyak sekali. Kemudian gangguan pada kulit, bisa merupakan infeksi pada kulit sehingga kalau sudah terjadi luka menyebabkan lukanya itu sulit sembuh, terutama pada kaki. Nah, seperti ini contohnya. Bagi yang sudah terkena diabetes ataupun memiliki resiko tetapi belum terkena diabetes, ada baiknya melakukan pencegahan. Yang pertama, itu bisa mengendalikan asupan makanan, disarankan lebih banyak sayur dan memakan makanan yang tinggi serat. Ya, zaman sekarang ini susah kali makan sayur. Kurangi makan yang berlemak, hati-hati dengan asupan gula garam. Ya, zaman sekarang jenis makanan apa yang selalu menggunakan dua bahan ini? Semua masakan pasti menggunakan gula dan garam. Jadi ketika makan pun juga ada yang minumnya dengan teh manis, ya, ada yang minumnya dengan isotonik. Yang pasti gula dan garam terdapat dalam satu minuman, yaitu isotonik. Kemudian yang jelas saat ini asupan dua bahan tersebut paling banyak berlebihan dikonsumsi. Jadi pernah dengar iklan seperti ini? Apapun makanannya, minumnya, ya tahu aja, lanjutin sendiri. Kasihan pankreasnya kerja keras. Selanjutnya, olahraga. Tujuannya untuk membantu menurunkan berat badan yang ideal. Jadi bukan berat badan yang kurus. Olahraga seharusnya sudah dapat dilakukan untuk meminimalkan risiko penyakit. Dan jangan lupa lakukan pemeriksaan darah, terutama kadar gula darah. Bisakah umur di bawah 40 tahun terkena diabetes? Jawabannya bisa. Ya, saat ini ada umurnya di bawah saya, ya, 35 dan 37 tahun, di mana ini tergantung dari perilaku hidup bersih dan sehat mereka. Mereka selalu mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, sama juga minuman yang tinggi kalori, kemudian merokok, dan satu lagi minum minuman alkohol. Sekian dulu vlog kita kali ini. Kalau ada penyampaian yang kurang atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Info tentang diabetes ini sebenarnya banyak ya. Insya Allah saya buatkan kelanjutannya di vlog selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Saya Dr. Arif undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.